Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Semoga Anda bisa mendapatkan banyak manfaat dari apa yang saya sampaikan. Pertanyaan yang paling serius untuk saat ini adalah apakah benar anak ASN atau PNS itu dilarang untuk mengikuti kuliah? Ada sebuah cerita, seorang siswa saya itu adalah seorang anak ASN. Ibu dan bapaknya adalah ASN. Kemudian dia lulus di perguruan tinggi melalui jalur SMBP di jurusan sosial, yang tiba-tiba dia itu mendapatkan shock yang luar biasa ketika mendapatkan kabar bahwa UKT-nya itu sekitar 15 juta rupiah. Wow, luar biasa ya. Padahal itu jurusan sosial loh, bukan jurusan yang membutuhkan perhitungan ataupun penelitian ataupun praktikum yang sangat besar seperti jurusan eksakta atau jurusan pendidikan dokter. Cerita yang ini itu saya dapatkan dari anak tersebut karena dia sangat terkejut dan tidak bisa terima UKT yang sangat besar sekali. Dia menceritakan kepada saya karena memang saya yang membimbing dan membantu dia masuk kuliah. Baginya, biaya tersebut sangatlah besar sekalipun orang tuanya itu adalah ASN. Dia punya 3 orang adik yang masih kuliah. Orang tua maksudnya yang akan kuliah gitu. Orang tuanya itu 5-7 tahun lagi itu akan pensiun. Sementara gaji orang tuanya sama-sama di golongan 4 tidak akan menjamin mereka kaya raya ataupun banyak duit gitu. Ya, golongan 4 sih nama aja golongan 4, tapi untuk gajinya belum tentu sangat besar seperti yang disebutkan oleh orang-orang terhadap gaji ASN. Kemudian anak ini itu memutuskan untuk tidak mengambil SNBP dan ikut tes di perguruan tinggi swasta karena membandingkan UKT yang percuma saja ya dengan sangat tinggi bagi anak ASN, sementara kebutuhan rumah tangganya juga sangat besar ya. Jadi tidak hanya UKT dia, ada juga kebutuhan rumah tangganya, keluarganya, kemudian kos dia, kemudian biaya yang lain selama dia kuliah. Dan dia bertanya sama saya, dia bilangnya mau makan apa keluarganya nanti jika harus membayar UKT sampai segitu banyaknya. Dan dia bertanya apakah kuliah cuma bayar UKT saja. Dia mengeluh karena berpikir ke depan bahwa tidak hanya UKT yang harus dibayar, tetapi ada juga sewa rumah atau kamar, kemudian biaya makan sehari-hari selama di perantauan, dan juga keluarganya, terus biaya tugas yang tidak sedikit, dan biaya-biaya lain yang mungkin itu tidak terfikirkan oleh pemerintah yang saat ini menetapkan UKT sangat besar sekali. Saya tentu tidak bisa berkata apa-apa karena memang orang tuanya itu menyanggupi UKT yang sangat mahal. Namun itulah namanya pengorbanan orang tua untuk anaknya ya. Sementara kebijakan yang tidak memihak kepada anak ASN ini hanya menilai bahwa golongan ASN golongan 3 ataupun golongan 4 itu sangat besar duitnya, padahal belum tentu untuk bisa mencukupi kehidupan mereka sehari-hari, apalagi untuk biaya kuliah anaknya yang sampai 4 tahun ke depan. Siswa lain itu juga bercerita kepada saya di mana ibunya ASN dan dia seorang anak yatim. Dan kisah pilu ini juga sangat luar biasa ya, karena sudah lulus SMBP, formulir pendaftaran juga sudah jelas menyebutkan bahwa dia seorang anak yatim dan ibunya seorang ASN golongan 3D, tapi malang tidak bisa dielak bahwa UKT yang dia harus bayar itu adalah 10 juta. Wow, luar biasa ya untuk seorang yang harus membutuhkan biaya lebih untuk rumah tangganya. Dan siswa ini cerita ke saya, apa pemerintah itu tidak mempertimbangkan hal-hal seperti ini? Kenapa begitu mudah mencekik masyarakat dengan beban biaya yang besar sekali? Sedangkan saya juga tidak bisa menjawab apa-apa karena itu kebijakan dari kampus dan juga universitas yang mengacu kepada hal-hal yang sebenarnya sangat rumit jika dipertimbangkan dengan lebih baik lagi. Ibunya itu tentu tidak mau anaknya kecewa. Jadi anaknya yang menolak daftar kuliah di jurusan yang sudah lulus di SMBP itu akhirnya ya harus lulus ya, harus daftar ulang maksudnya di jurusan tersebut
dengan UKT sampai 10 juta. Sementara ibunya itu harus menanggung 4 orang adiknya, yang sungguh mustahil ya jika Tuhan memang melihat ini ada keajaiban suatu saat nanti ya, bahwa tidak selamanya ASN itu sangat-sangat luar biasa indah hidupnya. Apalagi kalau kita melihat tanggungan dan lain-lain di belakangnya. UKT yang di luar nalar ini, jadi siapapun yang menonton video ini, saya mempertimbangkan ya, maksudnya saya ingin pemerintah mempertimbangkan ataupun berharap ada kebijakan untuk anak-anak ASN dan PNS. Jangan hanya terlena dengan yang namanya KIP kuliah, karena belum tentu mereka itu mendapatkan selayak-layaknya. Karena bisa jadi KIP kuliah itu adalah ya siapa tahu dalam tanda kutip adalah persen dari UKT anak ASN ini sendiri ya. Jadi diambil dari sini untuk menutup yang sebelah sana misalnya ya. Saya tidak bisa menyebutkan seperti itu. Dan jangan hanya untuk memberikan kuliah gratis saja untuk anak kurang mampu, anak ASN itu mendapatkan UKT yang sangat-sangat di luar batas nalar dari orang tua. Karena hidup bukan cuma untuk hari ini, bukan cuma untuk membayar UKT yang sangat tinggi, tapi juga harus mempertimbangkan masa depan dari sebuah keluarga. Dan semoga ada yang dengar, ada yang bisa mengubah kebijakan, dan ini hanya hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.